Pemerintah memutuskan untuk tidak mencabut izin usaha pertambangan atau IUP milik PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski 4 IUP lain telah dicabut karena melanggar aturan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan PT Gag Nikel telah menjalankan operasi sesuai prosedur dan memiliki dokumen AMDAL, bahkan disebut sebagai bagian dari aset negara yang masih diawasi ketat. Sementara itu, pemerintah telah mencabut 4 IUP lainnya karena melanggar aturan lingkungan dan beroperasi di kawasan yang perlu dilindungi. Keputusan ini diputuskan melalui rapat terbatas yang juga mempertimbangkan masukan Pemda dan tokoh masyarakat. 4 IUP yang dicabut adalah milik PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Bank Dunia melaporkan sebanyak 68,3% penduduk Indonesia pada 2024 masuk kategori miskin atau setara dengan 194,7 juta jiwa dari total penduduk 285 juta orang. Angka ini merupakan hasil pemutakhiran garis kemiskinan global yang menggunakan paritas daya beli atau PPP tahun 2021 yang menggantikan PPP tahun 2017. Dengan standar baru, garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas naik dari $6,85 Amerika Serikat menjadi $8,30 Amerika Serikat per hari. Badan Pusat Statistik menegaskan standar kemiskinan global tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan di Indonesia. Ingat, status Indonesia sebagai negara yang baru masuk ke kategori pendapatan menengah atas. Di dalam negeri, BPS menggunakan metode kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan dengan garis kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar Rp595.000 per kapita per bulan. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tetap kuat di angka $152,5 miliar Amerika Serikat. Jumlah ini setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan jauh di atas standar internasional sebesar 3 bulan impor. BI menyebut, cadangan ini dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa serta devisa minyak dan gas di tengah kebutuhan pembayaran utang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menilai posisi ini mampu menjaga ketahanan sektor eksternal dan mendukung stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan nasional. Perusahaan migas Malaysia Petronas mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 10% dari total karyawannya atau setara 5.000 orang. Kebijakan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk meningkatkan daya saing di tengah tekanan industri energi global. CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik menyebut restrukturisasi ini sebagai strategi right sizing agar perusahaan lebih adaptif dan berdaya tahan. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan sebagian besar karyawan yang terdampak adalah karyawan kontrak. Petronas juga membukukan rekrutmen hingga akhir 2026 di tengah penurunan laba bersih lebih dari 30% pada 2024. Kondisi krisis beras di Jepang kian mengkhawatirkan. Warga dilaporkan harus antri selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu kantong beras murah seberat 5 kg. Pemerintah Jepang pun berencana melepas 200.000 ton beras dari stok darurat. Setengahnya beras panen 2021 akan dijual terlebih dahulu ke pengencer dan penjual lokal. Sejak Maret 2025, total 600.000 ton beras sudah dilepas dari stok nasional. Namun antrean panjang masih terjadi di toko-toko retail. Beras murah seharga 2.000 yen atau sekitar Rp224.000 per 5 kg cepat habis hanya dalam waktu 45 menit.